Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang bernama yang beranggotakan Anissa Alfitrah Ramadhani, Bayu Ilham Soleman, Cynthia Lunitinara, Fauzan Gutawan, dan Jogi Simbolon akan mempresentasikan tentang teknologi dalam peningkatan industri pertanian dan perikanan. Abstrak, teknologi dan industri pertanian serta perikanan di Indonesia. Dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih dan menuntut semua orang untuk mengikutinya. Nelayan dan petani juga memanfaatkan teknologi seperti sonar, GPS, dan situs web pertanian untuk membantu usaha mereka. Para penyuluh pertanian juga penting dalam menghubungkan petani dengan ahli dan memberikan informasi tentang teknologi. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara dengan 40 masyarakat tani dan 40 nelayan untuk memahami penggunaan teknologi mereka dan memberikan penyuluhan yang sesuai. Baik, pada slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi yang jadi masalah, kenapa negara sebesar ini masih sering impor beras? Apakah petani kita kurang lahan untuk menanam padi? Kami rasa tidak. Ini bisa terjadi salah satunya karena kurangnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertanian dan perikanan. Apabila kita bisa membuat sebuah teknologi yang mempermudah petani dan nelayan dalam memanen atau menangkap padi dan ikan, petani dan nelayan akan lebih banyak untung dan tenaganya terminimalisir. Dengan begitu akan berefek pada tingginya kualitas padi dan ikan, yang pada akhirnya rakyat Indonesia bisa tercukupi. Dasar teori mutakhir. Teori ini mencoba untuk mendefinisikan struktur juga sebagai sumber daya dan aturan mereka yang diatur dengan sifat sistem teknologi yang relevan di tingkat sosial. Teori ini menggunakan satu gagasan rekursif tentang tindakan yang dibatasi dan dimungkinkan oleh struktur yang diproduksi dan direproduksi oleh tindakan tersebut. Konsekuensinya, dalam teori ini, teknologi tidak dapat dianggap sebagai artefak. Jadi, alih-alih memeriksa orang dan interaksi mereka dengan teknologi pada praktik kerja mereka, yang memberlakukan struktur yang membentuk penggunaan teknologi itu yang muncul dan juga terletak di sini. Penulis utama termasuk De Santis dan Poole di tahun 90 dan Orlikowski di tahun 92. Pada jurnal kali ini, kami menggunakan metode deskriptif serta strategi kualitatif, di mana yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sesuai terhadap sifat manusia, keadaan sekitar, serta permasalahan yang ada di dalam sebuah kelompok. Metode deskriptif kualitatif adalah data yang memiliki kesinambungan dengan keadaan terkini. Baik, saat ini saya akan menginformasikan tentang manfaat TIK atau biasa disebut teknologi informasi komunikasi di pertanian dan nelayan. Jadi beberapa peralatan teknologi itu dimanfaatkan nelayan dengan sebuah peranti. Peranti ini yang nantinya akan mencari dan memanfaatkan gelombang suara untuk mengumpulkan informasi yang ada di dalam bawah laut. Misalkan, cara kerjanya itu ketika peranti ini memantulkan gelombang, ketika memantulkan gelombang yang padat, maka scan tersebut akan menginformasikan bahwa di bawah itu banyak karang. Ya. Begitu juga gelombang itu yang memantulkan ke tubuh ikan, itu juga bisa dilacak oleh peranti ini, gitu. Nah, gelombang-gelombang ini nantinya akan menginformasikan ke nelayan sehingga
teknologi ini sangat penting untuk nelayan agar nelayan tahu di mana posisi ikan yang banyak, bukan karang yang banyak, seperti itu. Lalu FGD atau Focus Group Discussion, masyarakat tani di Kabupaten Pinrang belum secara optimal dalam melakukan akses perangkat teknologi yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Oleh karena itu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat tani dengan melakukan penyuluhan tentang penggunaan teknologi yang dapat membantu usaha mereka ke depannya. Selain dengan ilmu dasar pertanian yang mereka miliki, para petani dituntut untuk bisa memahami teknologi agar informasi dan komunikasi itu bisa didapatkan para petani, sehingga para petani bisa mengaplikasikan teknologi ke bidangnya, baik itu pertanian atau nelayan, seperti itu. Lalu akumulasi data. Para peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap 80 orang. 80 orang di sini kedua profesi yang sedang dibahas dalam proposal ini, yaitu 40 orang dari masyarakat tani dan 40 orang lagi merupakan nelayan. Rata-rata umur para informan berkisar umur 40 sampai 42 tahun. Pada saat melakukan wawancara, peneliti mengaplikasikan skema yang sudah disusun dan alat bantu peraga seperti perangkat TIK, yaitu komputer dan telepon genggam, atau yang biasa kita kenal sekarang adalah smartphone, untuk mempermudah penelitian dalam pemahaman kemampuan dari masing-masing informan. Pada tahap awal, para masyarakat tani dan nelayan diperlihatkan seperangkat alat yang sering digunakan oleh pelaksana TIK, yaitu laptop dan telepon genggam. Kesimpulan dari jurnal yang kami susun adalah dengan meningkatkan literasi teknologi, informasi, dan komunikasi dapat membantu para masyarakat tani dan nelayan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengembangan literasi teknologi di bidang profesi masing-masing. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan peningkatan literasi teknologi yang dimulai dari penyuluhan terhadap para petani dan nelayan. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap akselerasi ahli teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian serta perikanan di Indonesia.